Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan menceritakan tentang Lamongan pada masa penjajahan Belanda. Pemirsa, perlu diketahui semenjak datangnya Belanda di Banten tahun 1596, kemudian di sana juga terjadi perselisihan antara Belanda dengan orang-orang Banten. Maka Belanda kemudian lari menuju kembali, kemudian ke Nusa Tenggara dan akhirnya ke Maluku. Kemudian pada tahun 1602 Belanda mendirikan sebuah perkumpulan dagang yang disebut dengan VOC. Tujuan VOC adalah untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya yang diambil dari wilayah-wilayah orang-orang pribumi, tidak lain adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, karena terjadi monopoli perdagangan yang merugikan para petani dan orang-orang pribumi, yaitu orang-orang Indonesia, maka terjadilah ketidakpuasan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang berada di tempat-tempat tertentu, misalnya di Maluku, di Jawa, di Sumatera, dan di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Oleh sebab itu, di sana sini terjadi sebuah perlawanan melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda. Oleh sebab itu, pemirsa, lama-kelamaan akhirnya VOC merasa perkumpulan dagang ini justru tidak membawa keuntungan, justru sebaliknya membawa kerugian yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda yang ada di Eropa kemudian menugaskan kepada VOC untuk melanjutkan dengan sebuah penjajahan, penguasaan wilayah, dan penetrasi terhadap hasil kekayaan yang ada di negara Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya secara politik Belanda sudah melakukan kolonialisme kepada bangsa Indonesia, sehingga mereka secara terus terang melakukan campur tangan terhadap penguasa-penguasa yang ada di Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja dengan kehadiran VOC di wilayah Lamongan tidak dapat dilepaskan, karena Lamongan pada saat itu masih di dalam kekuasaan kerajaan Mataram yang dilanjutkan oleh kekuasaan Surakarta. Karena Belanda melakukan pertempuran dan perlawanan terhadap kerajaan Surakarta atau Mataram, maka dengan risiko, karena risiko ini Mataram kalah perang melawan Belanda. Oleh sebab itu diadakanlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Giyan. Pemirsa dimanapun Anda berada, perjanjian Giyan ini ditandatangani pada tanggal 18 Mei 1747. Maka hal-hal yang menyangkut tentang kota Lamongan antara lain saya bacakan. Sekalian tanah pesisir utara dan timur kota dan sekelilingnya yang belum termuat dalam perjanjian 11 November 1743 ini diserahkan kepada company, yang mana company akan mempersembahkan uang sebanyak 2 juta gulden setiap tahunnya kepada Baginda penguasa kerajaan Surakarta. Oleh sebab itu Baginda Raja Mataram memerintahkan kepada semua bupati yang berada di pesisir utara untuk taat dan tunduk kepada Belanda
dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dicantumkan di dalam perjanjian Gianti. Adapun daerah-daerah yang diperintahkan untuk turut dan tunduk kepada pemerintahan kolonial Belanda, yaitu tanah pesisir Tegal, Brebes, Tuban, Kaliwungu, Lamongan, Sidoarjo, dan Sedayu. Begitulah cuplikan dari bunyi perjanjian Gianti. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebenarnya sebelum terjadi perjanjian Gianti itu, Lamongan secara resmi sudah dikuasai oleh VOC. Badan dagang itu telah lama berada di wilayah Lamongan. Sebab semenjak tahun 1709, Lamongan telah menjadi pemasok barang-barang dagangan berupa padi, kayu yang berkualitas tinggi, garam, dan merica ke kapal-kapal VOC yang berlabuh di Sedayu Lawas. Pemirsa dimanapun Anda berada, data lain menyebutkan bahwa pada tahun 1744 dan 12 daerah lainnya di pantai utara Pulau Jawa tidak lagi menjadi pemasok barang dagangan karena secara de facto wilayah tersebut sudah berada dalam kekuasaan VOC. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Van Inhofe pada tahun 1746 memerintahkan mengadakan sebuah inspeksi ke wilayah Surabaya, Tuban, Sedayu, Gresik, dan Lamongan. Wilayah-wilayah tersebut dalam peta kekuasaan Belanda disebut sebagai wilayah pesisir wetan. Pemirsa dimanapun Anda berada, hal itu terus berlangsung sampai terjadi pergolakan politik Belanda yang ada di negara Indonesia, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, dan merata di seluruh tanah air. Sehingga sampailah Belanda kekuasaannya berakhir setelah terjadi pertempuran antara Belanda melawan Jepang, dan selanjutnya politik terus berjalan dan akhirnya negara Indonesia ketika kekuasaan Jepang sedang berlangsung selama 3 tahun dan terjadi politik antara para tokoh-tokoh Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno dan Hatta serta tokoh-tokoh pejuang yang lain, maka negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, maka ditetapkanlah Undang-Undang Dasar Negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan juga dibentuk sebuah badan komite yang disebut dengan Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat dengan KNIP. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehari setelah pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan daerah-daerah, yaitu daerah provinsi, daerah karsidenan, dan daerah kabupaten, termasuk daerah Kabupaten Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, atas instruksi pemerintah Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah atau yang disebut dengan KNID. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada tanggal 31 Agustus 1945, KNID Bojonegoro baru dibentuk, dan selanjutnya
pada tanggal 14 September 1945, pemerintah Jepang di Karesidenan Bojonegoro mengumumkan bahwa pemerintahan Jepang tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, banyak rakyat yang tidak berani mengibarkan bendera merah putih dan tetap mengibarkan bendera Jepang. Siaran pemerintah Jepang itu pada tanggal 16 September 1945 disebarluaskan oleh Shogun atau residen ke 3 daerah kabupaten, yaitu Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada tanggal 22 September 1945, KNID Karesidenan Bojonegoro mengadakan rapat yang juga dihadiri oleh KNID Kabupaten termasuk Kabupaten Lamongan. Pemirsa, di dalam rapat KNID itu mengeluarkan mosi yang berisikan desakan kepada residen supaya mencabut siarannya dan memproklamasikan daerah Bojonegoro sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 24 September 1945 pukul 7.00 di halaman rumah Karesidenan sudah dibanjiri ratusan pemuda Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI dan pemuda Angkatan Muda Republik Indonesia atau PRI yang mendesak kepada Residen Bojonegoro, yaitu RMTA Suryo, untuk menandatangani naskah proklamasi berdirinya pemerintahan Republik Indonesia di Karesidenan Bojonegoro. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari itu juga Komite Nasional Indonesia Daerah Karesidenan Bojonegoro menyelenggarakan rapat raksasa di alun-alun. Situasi gegap gempita menyambut kemerdekaan yang meledak dengan gemuruhnya lagu-lagu perjuangan seperti Di Timur Matahari Mulai Bercahaya, Sorak-sorak Bergembira, dan Dari Sabang Sampai Merauke bergemuruh di seluruh alun-alun merupakan sebuah kegembiraan yang dimeriahkan oleh masyarakat di Bojonegoro. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah selesai mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor Karesidenan, para pemuda kemudian menjemput Presiden RMTA Suryo untuk membacakan proklamasi di depan banyak orang yang hadir dalam rapat raksasa tersebut. Adapun bunyi dari proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Proklamasi. Berdasarkan proklamasi Indonesia Merdeka oleh Yang Mulia Soekarno dan Yang Mulia Hatta, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kami atas nama seluruh rakyat daerah Karesidenan Bojonegoro dari segala lapisan pada hari ini, Senin, Wage 24 September 1945, meresmikan pernyataan telah berdirinya pemerintahan Republik Indonesia daerah Karesidenan Bojonegoro dan terus mengadakan tindakan-tindakan seperlunya. Kepada seluruh rakyat kami serukan supaya tetap tinggal tenang dan tentram melakukan kewajibannya masing-masing. Bojonegoro 24 September 1945, RMTA Suryo. Pemirsa dimanapun Anda berada, segera setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan proklamasi khusus yang dikumandangkan di Bojonegoro, maka tanggung jawab rakyat Lamongan, terutama para pemudanya, dituntut untuk mempertahankan dan membelanya dengan segala tenaga dan jiwanya. Ternyata rakyat dan pemuda di wilayah Lamongan telah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Mereka
berbondong-bondong memasuki barisan-barisan desa dan laskar-laskar yang ada untuk dilatih menjadi seorang militer. Sekalipun dengan pengetahuan dan keterampilan yang hanya sedikit, tetapi dengan didorong oleh semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan membela tanah air, maka mereka tetap melaksanakan tugas besar itu kapan saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pertempuran Surabaya yang kemudian dikenal dengan peristiwa 10 November 1945 dan ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, tidak sedikit pemuda-pemuda Lamongan terjun ke medan perang, bergabung ke dalam badan kelaskaran seperti Hizbullah, Sabilillah, Badan Perjuangan Rakyat Indonesia atau BPRI yang dipimpin oleh Bung Tomo. Dan sebagaimana pada pertempuran di daerah Benjek, yaitu barat kota Surabaya yang terjadi pada tanggal 2 Mei 1946, 5 orang putra Lamongan, anggota Laskar Hizbullah, yakni Khairul Huda, Jamil, Askan, Sutadi, dan Abdullah gugur di medan perang. Mereka dimakamkan di makam pahlawan Jalan Kusuma Bangsa. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada tokoh lain yang berasal dari Lamongan, yaitu Kiai Haji Amin Mustafa, yakni seorang ulama yang menjadi komandan Hizbullah yang berasal dari Paciran. Pada waktu agresi militer Belanda yang kedua, beliau tertangkap lalu disiksa dan ditembak oleh tentara Belanda di desa Dagan, kecamatan Solokuro. Beliau gugur bersama kakaknya dan 5 orang sahabatnya atau 5 orang bawahannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian mereka semua, para pahlawan, baik itu yang mengadakan pertempuran 10 November dan pertempuran yang ada di Benjek, yaitu sebelah barat kota Surabaya, kemudian mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Jalan Kusuma Bangsa yang berada di kota Lamongan, dan nama-namanya tertera dan tercatat rapi, dan makamnya terawat indah dan rapi oleh petugas yang telah dibebani untuk merawatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya di Kabupaten Lamongan, setelah terjadinya insiden-insiden yang ada di kota Surabaya dan yang ada di daerah Mojokerto dan sekitarnya, kemudian para tentara-tentara yang bergabung di dalam laskar-laskar Hizbullah maupun laskar-laskar yang lain selalu membantu kepada mereka untuk berjuang membela negara Republik Indonesia.